Well teman-teman, trailer kali ini memang sangat-sangat berkesan. Dia punya konsep, kemasan, dan tema yang benar-benar mewakili bab final arc Thousand Year Blood War. Setelah di trailer pertama kita diperlihatkan pada penampilan semua kapten, di trailer kedua ini akhirnya kita diperlihatkan dengan beberapa anggota Stand Leader. Dan sekali lagi, musik atau soundtrack yang dimunculkan sangat mewakili kelompok Stand Leader itu sendiri, di mana soundtracknya begitu kental dengan suasana Eropa khususnya Jerman. Alunan nada orkestra yang seperti berada di sebuah kerajaan membuat bab final arc ini bisa mengantarkan tema yang diangkat. Bahkan dilihat dari keseluruhan, trailer kedua dirasa memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri. Sekilas kita dibuat nostalgia dengan cuplikan-cuplikan film perang Eropa di masa lalu, di mana konsepnya si karakter akan di-freeze untuk mengenalkan beberapa nama. Dan konsep tersebut sangat membantu untuk memunculkan rasa serta atmosfer peperangan yang akan terjadi antara Shinigami dan Quincy. Kemudian berbicara soal grafis, kayaknya udah gak perlu kita ragukan. Grafis yang ditampilkan di sini begitu memanjakan mata. Dari mulai shadow, highlight, kontras, movement kamera, bahkan coloring, itu semua benar-benar digarap seperti sebuah movie. Jadi gak salah, penantian kita selama ini tampaknya akan segera terpenuhi. Terlebih, banyak kabar mengatakan adegan-adegan brutal dan terbuka tidak akan disensor seperti bab-bab sebelumnya. Ditambah Tite Kubo sempat mengatakan bahwa di anime nanti akan ada tambahan scene yang menjelaskan beberapa plot hole yang terjadi di manga. Bahkan beliau juga menyebut akan memunculkan teknik-teknik baru yang telah dia persiapkan. Jadi sudah seharusnya sebagai pembaca manga, kita juga sangat menantikan tayangnya anime keren satu ini. So, saat ini tanpa berlama-lama, mari kita bedah beberapa potongan gambar menarik di trailer kedua Bleach Arc Thousand Year Blood War. Di poin pertama, kita diperlihatkan pada satu scene yang berfokus pada sang Raja Quincy yaitu Yuhafah. Tanpa diiringi suara apapun, Yuhafah tengah menyebutkan satu petuah legenda Kaisar Gesang, di mana legenda itu mengatakan sang raja yang disegel akan mendegupkan kembali jantungnya setelah 900 tahun, akan mendapatkan kembali pikirannya setelah 90 tahun, akan mengumpulkan kembali kekuatannya setelah 9 tahun, dan setelah 9 hari, sang raja yang tersegel tersebut akan kembali menguasai dunianya. Bersamaan dengan itu, di akhir scene, kita pun ditunjukkan pada kelompok Stand Leader yang tengah membuka pintu gerbang cahaya. Awal scene ini menjadi satu poin lebih untuk mengantarkan trailer kedua memiliki nuansa Eropa yang lumayan kental, karena memang sesuai aransemen musik yang dibawakan, trailer ini seolah dibuat berdasarkan sudut pandang dari kelompok Quincy itu sendiri. Next, di poin selanjutnya, kita dikejutkan dengan perubahan warna dari Getsuga Tensho milik Ichigo. Dalam mode Shikai, dia yang awalnya berwarna putih kebiruan, sekarang menjadi putih keemasan. Kemudian dalam bentuk Bankai, awalnya berwarna hitam kemerahan, kini menjadi putih kehitaman. Entah ini disengaja atau tidak, tapi melihat perubahan kekuatan yang selama ini dimiliki Ichigo, mungkin itu salah satu penyebabnya. Setelah itu, kita ditunjukkan dengan beberapa adegan battle sekaligus karakter-karakter baru yang akan muncul di bab ini, termasuk dari kelompok Stand Leader. Di sini mereka hanya ditampilkan beberapa anggota yang sepertinya terlibat di invasi pertama, seperti Bambieta Buster Bean, Busby, Nanana Najakub, Robert Akutron, Driscoll Bersi, Kilge Opi, S-Not, Mas Demaskulin, Changdu, Yugram Haswalt, Askin Naglevar, Nianzol Wezol, dan trio Sate yaitu Berenice, Jerome, serta Lloyd. Dari semua Stand Leader yang ditunjukkan, hanya Nianzol yang patut dipertanyakan kenapa dia sudah dimunculkan di sini. Apakah Nianzol adalah orang yang bertarung dengan Zaraki? Karena sekilas kalau kita lihat penampakan di dalam trailer ini, orang yang dilawan Zaraki memiliki rambut yang sama dengan rambut Nianzol Wezol. Dan satu lagi, hal yang menarik menurutku di dalam trailer ini yaitu diperlihatkannya kupu-kupu neraka, sang maskot dari anime Bleach. Apakah perihal kupu-kupu neraka ini akan disinggung di dalam animenya?
karena hal itu sangatlah penting demi mendongkrak kelanjutan dari one-shot manga Bleach No Bridge from Hell. Kemudian kembali berbicara soal grafis, dari pengamatanku, trailer ini terkesan lebih lembut bila dibanding dengan trailer yang pertama. Efek glowingnya pun sedikit dipertebal guna menyesuaikan latar belakang tempat antara dunia arwah dan dunia manusia. Dari beberapa potongan gambar, ada satu gambar yang sangat aku suka, yaitu pada saat para kapten tengah berkumpul di ruangan rapat. Komposisi warna, cahaya, dan bayangan yang dihasilkan di sini begitu sangat detail. Suasana rapat kapten yang awalnya terang benderang, kini menjadi terlihat begitu dramatis dan tampak sinematik. Bisa kita lihat, shadow yang berada di wajah si karakter masih bisa dilihat jelas meski cahayanya dari arah belakang. Kalau dalam videografi, ini seperti backlight yang cahayanya dipantulkan kembali oleh reflektor, sehingga nantinya akan menghasilkan garis highlight di setiap sisi. Hal yang sama pun juga dirasakan pada penampakan teknik Senbon Zakura Kageyoshi. Di sini terlihat jelas perbedaan grafis di zaman dulu dengan yang sekarang. Senbon Zakura di sini terkesan 3D dan setiap kelopak bunganya terlihat sangat jelas dan tampak kontras. Dan inilah satu scene terakhir yang aku atau bahkan semua orang favoritkan. Apalagi kalau bukan momen di mana sang bangsawan terhormat tengah meminta tolong pada Ichigo. Grafis dan animasi yang ditawarkan di sini benar-benar keren dan kece badai. Bukan hanya memberikan efek gelombang Reiatsu, tapi si karakternya pun seolah-olah juga ikut bergelombang. Tanomu, Soul Societyを守ってくれ。Kurosaki Ichigo. Well teman-teman, meski trailer kedua memiliki pola yang sedikit mirip dengan trailer pertama, yaitu hanya menampilkan karakter serta diiringi musik, tapi di trailer ini kita bisa merasakan ada kesan dan konsep berbeda yang ingin disampaikan. Selain itu, di dalamnya juga terdapat beberapa adegan pertarungan serta prolog dan epilognya yang sangat epik. Dan kemungkinannya, aku merasa bahwa nanti akan ada trailer baru dari anime Bleach ini. Mengingat jadwal perilisannya sendiri masih lumayan lama, yaitu bulan Oktober tahun 2022. Sampai sini, kita pun tidak bisa menyimpulkan sampai mana anime Bleach Thousand Year Blood War akan digarap. Apakah akan dibagi per season, yaitu sampai invasi pertama dulu, ataukah semuanya sampai chapter terakhir dengan memakai sistem kejar tayang yang stoknya telah dipersiapkan. Oke, itu saja yang bisa kubahas di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.